Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun sahabat SPM berada. Kembali lagi bersama gua, Fajar Sidik, di acara yang paling kece tentunya, Seni Pasar Modal Channel. Pada edisi 13 Juni 2021, kurang lebih 30 menit ke depan, gua bakal ngebahas mengenai emiten-emiten yang bisa lu beli dengan modal Rp20.000. Tuh, Rp20.000. Salah kebalik. Nah, Rp20.000 bisa lu beli dengan hanya modal Rp20.000. Biasanya Rp20.000 itu mungkin udah hampir nggak ada harganya ya untuk beberapa kalangan gitu. Kenapa? Mungkin Rp20.000 itu cuma cukup untuk beli ayam bakar plus air mineral satu, atau bahkan nggak dapat sama sekali ayam bakar kalau kita makan di kafe Rp20.000 gitu. Artinya untuk biaya-biaya konsumtif dengan modal Rp20.000 itu, atau kita ngajak jalan gebetan nih dengan modal Rp20.000 itu kayaknya impossible gitu. Pasti akan cenat-cenut gitu. Waduh, duit gue Rp20.000 nggak cukup nih ngajak gebetan. Biasanya harus siap di kantong itu kalau kita pengen ngajak gebetan itu setidaknya ya 500.000 lah gitu lah, atau 300.000 deh paling minimal, itu udah tenang banget. Cuma 100.000 di kantong, aduh udah jagdikduk nih. Ntar pasti ngelik, yang udah nggak, lupa bawa dompet nih, asalnya gitu. Nah, ternyata daripada lu gunakan untuk biaya konsumtif ya, dimana biasanya kalau yang biaya konsumtif itu tidak bermanfaat sama sekali oleh tubuh. Nggak bermanfaat seperti apa? Ya, sesuatu yang enak itu kadang nggak berguna untuk tubuh. Malah bisa menyebabkan suatu penyakit, misalkan kolesterol, diabetes, ataupun lain sebagainya. Berbeda halnya, kalau kita gunakan duit atau biaya konsumtif yang Rp20.000 itu, kita gunakan untuk kegiatan produktif, yaitu adalah berinvestasi. Istilahnya ada istilah, bagilah kita rezeki kita kedua lain. Yang pertama adalah investasi secara akhirat dan juga investasi secara duniawi. Investasi secara akhirat bisa dengan materi ataupun bisa dengan yang namanya kegiatan-kegiatan lain seperti sholawat dan segala macamnya. Sedangkan investasi real itu juga perlu dilakukan. Nggak harus banyak-banyak investasi real. Cuma modal tadi, 20.000. Nah, 20.000 lu udah bisa berinvestasi saham dengan perusahaan-perusahaan yang bagus tentunya. Apakah ada? Jawabannya ada. Tapi sebelum itu, lu harus mengenal dulu nih karakter saham yang akan kita beli. Karakter saham yang akan kita beli yaitu gue kategorikan dalam tiga. Berdasarkan apa? Berdasarkan market capitalization atau market cap. Atau bahasa sederhananya itu kalau misalkan tubuh, berat badan lah. Berat badan suatu emiten gitu. Semakin berat badannya, maka itu semakin susah untuk dinaikkan atau semakin susah untuk diturunkan. Dengan semakin susah untuk dinaikkan dan diturunkan, maka peminatnya akan lebih banyak dibandingkan yang mudah dinaikkan. Sederhananya, misalkan kita ngebeli sapi ataupun kambing dengan harga yang sama ya, misalkan harganya itu Rp2 juta ataupun 20 juta deh satu sapi ya. Kita akan milih sapi yang berat badannya 100 kilo 20 juta, apa berat badannya 1 kilo 20 juta? Secara rasional, secara logikanya, pasti akan memilih 20 juta dengan berat 100 kilo dibandingkan 20 juta cungkring nih cuma 1 juta gitu. Begitu juga dengan investor. Investor akan berbondong-bondong masuk di yang namanya market kapitalisasi yang besar. Sehingga kita harus mengenal karakternya dulu. Jangan sampai kita salah pilih. Dengan salah pilih, maka tujuan investasi pun akan berbeda. Secara karakter saham dengan market cap terbagi menjadi tiga. Pertama adalah market cap besar,
di mana dikategorikan market kapitalisasi besar atau saham berkapitalisasi besar jika market cap-nya lebih dari 40 T. Jika lebih dari 40 T, itu dikategorikan sebagai saham berkapitalisasi besar. Dan pada umumnya dikatakan sebagai saham first liner ataupun saham blue chip, bisa dikategorikan seperti itu. Yang kedua, yaitu adalah saham dengan berkapitalisasi sedang, yaitu di antara 1 T hingga 40 T. Di mana saham 1 T dan 40 T itu cocok untuk tujuan investasi yang karakter atau profil resikonya adalah middle. Kenapa? Karena dengan profil resiko middle, di sini ada memiliki potensi kenaikan hingga puluhan atau ratusan persen. Karena ya posisinya sedang lah, jadi nggak terlalu berat untuk diangkat. Nggak harus membutuhkan 10 orang untuk angkat, 5 orang juga cukup gitu. Jadi bisa menaikkan hingga puluhan hingga ratusan persen. Beda halnya kalau yang market kapitalisasi besar tadi itu berat gitu. Paling banter 1-5% gitu. Sedangkan yang ketiga adalah market kapitalisasi kecil. Dikategorikan market kapitalisasi kecil jika kurang dari 1 T. Di beberapa di beberapa kelompok atau beberapa emiten, saham-saham yang kurang dari 1 T itu dikategorikan atau termasuk dalam saham gorengan. Atau saham yang memiliki fundamental yang buruk gitu. Artinya kenapa? Artinya di sini dengan fundamentalnya yang buruk, harga bisa swing naik seketika, bisa langsung 25% dalam sehari, ataupun bisa turun lebih dalam 7% gitu. Itu bisa banget gitu. Nggak ada yang namanya batasan dalam 1 hari gitu. Oleh karena itu, saham-saham ini akan cocok untuk profil resiko yang high, karena high risk, high return. Tinggal dibalikin lagi ke lu semua. Lu mau tujuan investasi yang mana? Lu mau ngambil risk taker yang mana? Apakah low, middle, atau high? Apakah market cap besar, sedang, ataupun kecil? Untuk modal 20.000, sangat disayangkan kalau lu masuk ke saham-saham yang third liner atau saham-saham dengan berkapitalisasi kecil. Setidaknya lu masuk di saham-saham yang berkapitalisasi sedang. Apakah ada? Jawabannya ada banget. Sebentar gua share. Berikut adalah emiten-emiten yang memiliki price kurang lebih sama dengan Rp200 per lembar. Artinya, kalau misalkan kita beli lot, karena kita dalam jual beli itu satuannya lot, di mana satu lot itu adalah 100 lembar, maka kurang lebih kita membutuhkan 200 perak emiten. Di sini ternyata ada 11 emiten di dalam Kompas 100. Kompas 100 itu adalah indeks. Jadi indeks Kompas 100 adalah 100 list perusahaan yang memiliki kategori tertentu yang telah ditetapkan oleh Kompas Group kita. Ada 11 emiten yang memenuhi kategori hanya price kurang dari 20.000. Itu ada WG, PNLF, Pesab, WSBP, PPRE, LPKR, APLN, Sril, BES, Tele, dan Bumi. Dari 11 emiten ini, lihat market cap-nya. WG di 1,9 T, lalu ada Sril 2,9 T, sini BES 1,3 T, sini cuma 884 miliar di Tele, Bumi. Oke, yang ini kita hapuskan nih. Yang ini pasti kita hapuskan karena dia saham third liner. Lalu yang kedua, setelah kita mengkategorikan berdasarkan harga, kita lihat nih, seorang investor pasti mengincar dua. Yang pertama adalah dividen ataupun bagi hasil per tahun yang didapat dari besaran bonus ya. Lalu yang kedua adalah capital gain. Di sini ternyata ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 emiten yang konsisten membagikan dividen. Jadi ini langsung kita coret nih, PNLF coret, Pesab coret,
LPKR coret, APLN coret, BES coret, Bumi coret. Jadi kita mendapatkan adalah WG, WSBP, PPRE, SRIL, dan TELE. Dan ini adalah konsensus price. Konsensus itu apa? Konsensus itu adalah target price yang disepakati oleh para analis senior lah, mudahnya kayak gitu. Artinya di sini bisa dilihat harga WG sekarang 199, yang paling rendah aja. Yang bisa kita beli konsensus price-nya itu di 480 atau 476. Kita ambil di 476. Lalu WSBP di 599. PPRE nggak ada, kita coret. SRIL 455, di sini 444. Oke. Tele 770, sekarang harganya 120. Oke. Dari sini kita udah mengkategorikan 4 dengan cara mudah, yaitu adalah WG, konsensus price-nya sekarang 199, targetnya 480, artinya bisa meraih keuntungan hingga berapa? 100-200%. Lalu WSBP, harga 183 ke 420, sama sekitar 200% bisa meraih keuntungan. Lalu yang ketiga SRIL, 146 ke 424, 200%. Yang keren lagi Tele, 121 ke 770. Ini bisa sekitar berapa nih? 400%, 300% kenaikannya. Oke, kita udah dapat nih ya. Nanti kita bedah satu-satu. Ada WG, ada WSBP, lalu ada SRIL, dan ada Tele. Kita mulai dari yang pertama, WG. Ini adalah ringkasan dari WG secara finansial. Apa yang harus dilihat? Yang harus dilihat adalah yang pertama ROI. ROI-nya positif. Itu dulu, ROI-nya positif. Ini kita ngeliat secara mudah ya, daripada kita bedah lebih lanjut, lebih dalam, mungkin di next-nya gitu, karena akan sangat memusingkan gitu, karena harus ngeliat di laporan keuangan. Oke. Lalu apa lagi yang dilihat? Yang dilihat secara mudah itu adalah, ini adalah grafik finansial ya, lihat. Ini total, warna biru adalah total pendapatan, warna abu-abu adalah laba bersih. Mengalami penurunan laba pendapatan dari WG, itu nggak bisa disalahkan. Total pendapatannya 3, 5, 4, turun lagi ke 2. Gitu. Tapi secara laba bersih juga mengalami penurunan, tapi yang jelas ini masih positif. Dengan masih mengalami penurunan aja, WG masih membagikan dividen. Itu catatan pentingnya. Lalu yang kedua, total utang dibagi ekuitas itu sebesar 23%, di mana harusnya itu tidak boleh lebih dari 50%. Artinya di sini masih dikategorikan neraca dari WG itu adalah sehat. Lalu arus kas operasional tentunya positif. Itu adalah apa namanya, yang karena biaya operasional itu yang diperlukan dalam suatu usaha gitu. Oke. Secara fundamental baik, bagaimana secara ini? Lihat, dari tahun 2018, harga serang 199 sama dengan harga dia di 2018. Ini adalah base. Nah, ini adalah base dari yang namanya 199 ke 197 adalah base ataupun line base, baseline dari support terkuat dari WG. Artinya ini adalah kesempatan untuk yang namanya melakukan accumulation gitu. Di mana dia berada di titik psychologis untuk yang namanya jenuh jual. Potensi untuk naik lebih tinggi. Walaupun di sini belum ada accumulation ataupun masih di distribusi. Sini distribusinya udah selesai, tinggal masuk ke proses akumulasi. Dengan masuk ke proses akumulasi, artinya harga range akan berkisar di antara itu aja. Tinggal pertanyaannya, mau ambil peluang itu apa enggak, balik lagi ke lu. Oke. Yang kedua, setelah WG adalah WSBP.
WSBP atau Waskita Beton Proskes ini mungkin lagi terkendala ya karena hutang yang hampir berapa ribu triliun kalau nggak salah ya di Waskita itu sendiri gitu. Tetapi walaupun dia memiliki masalah ya ini sebenarnya karena pemerintah juga belum membayar itu menurut informasi terakhir itu adalah karena pemerintah tidak bisa membayar istilahnya belum membayar hutang kepada Waskita sehingga digugat PKPU oleh Eksistama Putra Indo gitu. Ya sebenarnya WSBP apakah masih memiliki, dan gue yakin WSBP ini masih termasuk emiten-emiten yang memiliki fundamental yang baik dibandingkan Waskita ya. Kenapa? Satu, harganya murah, dan di sini adalah BUMN. BUMN akan selalu menjadi ladang untuk yang namanya dividen tentunya. Bagaimana dengan finansialnya? Kita lihat secara finansial dari Waskita Beton Proskes. Ditunggu sebentar. Oke, sambil loading WSBP kita lari ke sini. WSBP. Oke, internetnya lemot. Astaga. Bentar. Oke, di sini udah muncul untuk WSBP. Bisa dilihat di sini. Sebenarnya karena dia sama-sama infrastruktur, harusnya WG dan WSBP itu nggak jauh beda dalam hal pendapatan gitu. Artinya kalau lu udah punya emiten, lihat di sini 2018, 2019, 2020 turun banget, sedangkan laba bersihnya negatif. Laba bersihnya negatif untuk emiten dari WSBP. Jadi kalau secara overall kesehatan, secara ROI, lihat ROI-nya itu 71,24% return on investment-nya. Dan ini sebenarnya nggak oke-oke banget buat investasi ya. Karena ini berarti WSBP cocok untuk lihat total utangnya 491% dibandingkan WG yang cuma berapa tadi 20-an%. Ini artinya jomplangnya jauh banget dari segi kesehatan gitu. Lalu arus kas operasionalnya masih positif, tapi secara arus kas itu masih positif, sebenarnya ini masih ada harapan gitu. Jadi segimanapun jeleknya perusahaan, kalau arus kas operasional masih positif, masih ada harapan untuk menjadi lebih baik lagi. Itu menurut gua ya gitu. Kenapa? Karena modal operasionalnya masih sehat-sehat aja, tapi di sini ada masalah nih. Ada masalah sampai 490. Yang masalahnya adalah total, yang namanya adalah total kewajiban yang harus dibayar. Gitu. Total kewajibannya lihat dari 80 sekian sampai 940. Itu kan luar biasa. Artinya di kuartal 4 sekian, di kuartal 4 di 2019 sekian, tapi di 2020 sekian. Artinya ada kenapa nih ada kewajiban tinggi? Di mana kita ingat, infrastruktur prinsipnya itu adalah jalankan bisnis dulu, selesai baru kita dibayar gitu. Artinya WSBP adalah perusahaan BUMN. Artinya di sini atau anak BUMN lah. Atau artinya di sini klien utamanya siapa? Yang akan ngejualnya ke siapa? Ke pemerintah. Artinya pemerintah belum membayar. Sehingga terganggu banget nih hutang-hutang yang ada di WSBP kayak gitu. Artinya kalau utangnya dibayar, seret naik lagi seketika WSBP. Gitu. Jadi istilahnya kayak semacam fata morgana lah yang terjadi di WSBP. Sampai sekarang kisruh masih ada di WSBP gitu. But ya ini balik lagi, kalau profil resiko lu itu adalah profil resiko yang high,
maka lu bisa milih WSBP karena target price-nya hampir sama, naiknya sekitar 200%. Tinggal ya mau diambil di WSBP ataupun di WG, tinggal balik lagi ke situ. Tinggal balik lagi ke profil resiko, tujuan investasi. Kalau gue pilih yang mana, kita ngelihat ke dividen yield. Dividen yield WG 1,61%, WSBP 4,49%. Pilih mana? Kalau gue dengan target price-nya sama 200%, gue milih WSBP. Tapi kalau profil resikonya middle low, ya udahlah nggak apa-apa deh dividen dikit. Tetapi apa namanya nggak bisa bikin tenang, pilih WG. Itu semudah itu. Secara technical misalnya kita lihat WSBP sama dengan WG berada di titik jenuh, tapi dia sudah mulai naik nih, udah mulai ada niat untuk beli. Walaupun secara akum belum ada, dia masih distribusi udah habis, lagi proses melihat kondisi, artinya di sini WSBP selama beberapa waktu akan berkutat di harga 183. Kalau gua pribadi ya, akan sangat gua tunggu kalau misalkan WSBP turun ke daerah sini nih, ke 170 ataupun di bawah 170. Untuk beberapa waktu hampir seminggu 2 minggu, harga WSBP stagnan di 180. 181, 180, 179, 178, balik lagi ke 183. Lah, gitu aja terus permainannya. Karena kenapa? Gajah belum akum di sini gitu. Dan ini bisa kesempatan untuk kumpul barang sama kayak dengan WG. Tinggal balik lagi tadi ke profil resikonya seperti apa gitu. Terus yang ketiga adalah Sril. Sril sama mengalami PKPU ya. Jadi Sril ini lagi di PKPU karena PKPU itu ke penundaan pembayaran pajak ini ya, piutang ya. Sril. Oke, kita lihat Sril. Ini ubah Sril juga. Oke, kita lihat dulu di sini Sril. Sril berada di 146 sekarang. 146. Secara psikologis, ini case-nya sama, berada di titik psikologis jenuh jual, dan tidak ada gajah yang masuk di sana. Itulah kenapa harga Sril lebih ke stagnan. Ini tidak terlepas dari disuspendnya Sril akibat PKPU gitulah. Dimana kalau nggak salah PKPU itu harus ada keputusan di 12 Juni 2021. Akan kita lihat di hari Senin itu seperti apa ya untuk dari Sril itu sendiri. Kalau secara laporan keuangan, artinya karena dia PKPU, artinya ada kewajiban piutang yang tidak dibayar. Di beberapa analis itu tidak menyukai suatu perusahaan yang tidak membayar piutangnya. Ini masih disuspend ya, statusnya masih disuspend, tidak membayar piutangnya. Oleh karena itu biasanya para analis senior tidak menyarankan suatu emiten yang sudah terkendala kasus yang berhubungan dengan gagal bayar ataupun piutang PKPU seperti itu. Kalau misalkan kasus hukum masih bisa ditoleransi, tapi kalau udah kasus PKPU ataupun gagal bayar utang itu biasanya kepercayaan investor sudah mulai runtuh gitu terhadap manajemen tersebut. Itu biasanya anak senior. Tetapi gue berpendapat lain. Gue masih berpendapat bahwa Sril merupakan salah satu perusahaan yang baik untuk dikoleksi. Kenapa? Karena perusahaan ini adalah perusahaan keluarga dari turun-temurun. Gak mungkin orang itu yang udah mendirikan nge-brand sampai puluhan tahun hanya dihancurkan gara-gara nggak mau bayar utang sekian gitu. Padahal memang pelakunya bukan Sril secara langsung gitu loh. Tapi terkena dampaknya. Secara finansial oke, gak usah kita bahas gitu secara finansial. Kenapa? Karena dia lagi PKPU. Akan sangat berubah nantinya ke depannya. Oke? Ini udah dibahas, kita lanjut yang terakhir. Jadi kalau untuk yang Sril adalah profil resikonya kalau udah dibuka, biasanya kalau suspend yang sudah dibuka itu akan turun dulu ya. Akan turun dulu. Jadi kalau akan sangat menantikan gue di 120. Itu sangat-sangat banget menantikan.
di mana target price real itu adalah di 444. Walaupun dividen yieldnya kecil, 0,68%. Itu sebanding lah ya dengan laba yang didapat gitu. Lalu yang terakhir adalah Tele. Taipon Mobile Indonesia. Tele bisa dilihat di sini secara historis itu berada di titik jenuh beli. Artinya ada potensi untuk lebih turun, tetapi ternyata bandar atau gajah udah distribusi gitu. Dan dia berada di titik psikologisnya ini rendah. Sama beberapa waktu itu sideways di 121 untuk saham Tele. Disuspend. Oh, jadi Tele pun disuspend ya. Tele pun disuspend. Kita lihat bagaimana finansialnya. Jadi Tele dan Srel itu kena suspend. Gue kurang tahu suspendnya karena apa ya. Lihat, oh ternyata di sini ROI-nya minus 188 ya, minus 188 sangat berbahaya. Sedangkan total utang ekuitas tidak ada, tidak strip ya, tidak ada informasi. Jadi harus dibedah secara langsung di laporan keuangan. Di sini harus kas operasional negatif. Tadi gue bilang kalau positif masih ada harapan seperti USBP. Ternyata di sini Taipon Mobile itu negatif. Dengan arus kas operasional negatif, memang jatuhnya akan jatuh ke very high risk. Jadi tidak menyalahkan kalau misalkan perusahaan ini suspend gitu. Tapi apakah baik dengan dia membagikan dividen 4,96% dengan target price ini menjadi suatu kabar baik. Tetapi dengan dia mengalami tanda seperti ini, kita lihat ke rasionya ya. Dengan tanda dia seperti tadi indikasi-indikasi tersebut, maka ini bisa memberikan ke yang namanya bisa dibilang suatu kerugian itu sendiri gitu. Kita lihat di sini nilai EPS-nya minus 761, sedangkan industrinya 111, sangat-sangat negatif gitu. Artinya skeptis pasar atau labanya itu udah parah banget gitu, ruginya. Makanya itu mengalami suspend. Lalu bagaimana untuk RU? RU-nya minus sedangkan ininya positif di industrinya 17. ROA-nya minus juga, sini positif. ROI-nya minus, di sini positif. Lalu di sini pertumbuhan apa lagi nih? Margin kotor, lihat aja, brutonya aja 1,32% ya. TTM-nya. Sini 69,14%. Jauh banget gitu sama industrinya. Iya, kalau misalkan kalau kita berdasarkan rasio seperti ini, kita harus bedah lebih lanjut why. Artinya di sini ada hutang ya, hutang dari Tifon. Ia menyebabkan kenaikan negatif, istilahnya parah banget penurunannya. Tapi kenapa? Itu yang harus dikasih tahu. Dengan kondisi kayak gini bisa kita coret dalam masuk list. Tipon bisa kita coret, Tele bisa kita coret, gitu. Bisa. Kenapa? Karena market cap-nya kecil. Market cap kecil sangat mudah dinaikkan dan diturunkan. Itulah kenapa second liner jangan masuk ke dalam list untuk yang namanya kita mengincar suatu momentum. Jadi di sini kesimpulannya ada 3 emiten yang bisa lu gunakan untuk berinvestasi dengan modal hanya tadi Rp20.000. Ada WG dengan beli dengan hanya Rp19.900. Ada Waskita Beton Proskes dengan harga Rp18.300. Ada Sril yang bisa kita beli dengan harga Rp14.600. Kurang lebih itu. Ini disclaimer is on. Ini berdasarkan
tadi price berdasarkan penilaian-penilaian yang gue ambil gitu. Ini balik lagi ke lu, apakah sesuai apa enggak gitu. Jadi be smart, become investor or trader. Oke, gue Fajar Sidik pamit. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi